Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku yang kukasihi, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam keselamatan jiwa kepada Tuhan yang menciptakan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di subuh yang indah ini, marilah kita mengintip 7 langkah malaikat mungkar dan nakir ketika mendatangi ahli kubur. Bila dikaji sesuai dengan nalar, sesuai dengan hayalan-hayalan hawa nafsu kita, seolah-olah semua itu hal yang gaib. Kenapa dikatakan hal yang gaib? Karena kejadian itu menurut hayalan hawa nafsu setiap manusia seolah-olah kejadiannya nanti, besok kalau sudah mati, besok kalau sudah dikubur di dalam tanah. Itulah hayalan-hayalan pemahaman manusia tentang tafsir yang non sejati. Akan tetapi tafsir yang sejati di sisi Tuhan, di sisi Allah bukan begitu yang dimaksud. Ketika manusia mulai masuk ke liang kuburnya, ketika manusia mulai datang akil balignya, ketika manusia mulai memakan buah-buah yang terlarang, ketika manusia yang sudah diabadikan makan buah khuldi, maka saat itulah 7 langkah malaikat mungkar dan nakir mulai terrealisasi untuk menanyai manusia di alam kuburnya, di alam kematiannya, di alam hayalannya, di alam imajinasinya, di alam kemakhlukannya. Jadi alam kubur yang dimaksud Allah itu ketika hati manusia lebih keras daripada kerasnya batu. Jadi yang dimaksud Allah ahli kubur itu adalah ketika wujud manusianya lebih wujud daripada wujud Tuhannya di dalam hati manusianya. Itulah alam kubur. Jadi alam kubur yang dihayalkan, yang dipahami, yang dimengerti oleh hawa nafsu manusia beda yang dimaksud alam kubur oleh Sang Pencipta.
Alam kubur bagi Allah ketika manusianya mengubur imannya. Ketika manusia mengubur Tuhannya di dalam hatinya, sehingga Tuhannya tak wujud lagi, sehingga Tuhannya tak hidup lagi, sehingga Tuhannya tak kuasa lagi. Yang kuasa, yang wujud, yang hidup di dalam hati setiap manusia hanyalah manusianya saja. Allahnya tak ada, Allahnya gaib. Itulah ahli kubur itu yang sejatinya. Siapakah dia? Ya termasuk saya, sudah tinggal di alam kubur. Bahan alam kuburnya adalah badan-badan yang dari tanah inilah tempat jiwa-jiwa manusia bersemayam. Bersemayam untuk diazab, untuk disiksa dengan dunia. Diazab, disiksa dengan apa-apa yang dicintainya. Diazab dan disiksa apa-apa dengan apa-apa yang dimilikinya. Itulah azab kubur, siksa kubur versi tafsir sejatinya tafsir. Karena hanya Allah lah yang sejati. Karena kita mentafsiri ayat-ayat suci sesuai dengan kebutuhan hawa nafsu kita. Menafsiri Al-Quran sesuai hawa nafsu supaya manusianya tidak bisa ketemu Tuhannya sampai dengan Baiatul Akbar, sampai dengan datang waktu yang sudah ditentukan, yakni Syakaratul Maut. Jadi apakah rahasia 7 langkah? Rahasia datangnya malaikat mungkar dan nakir itu bagi khayalan manusia, bagi pemahaman hawa nafsu, dikira 7 langkah ini 7 langkah setelah manusia yang bertakziah di kuburan itu meninggalkan kuburan yang ditakziahi. Setelah 7 langkah ketika dia di kuburan sudah sendirian, maka 7 langkah manusia pulang dari kuburan, datanglah malaikat mungkar dan nakir. Eto iko yang ngono. Khayalan imajinasi manusia, imajinasi hawa nafsu koyo ya kaya ngono, mung eto wae, kok weru wae. Tapi menurut tafsir sejati, menurut Allah itu yang bagaimana? Ketika manusia sudah datang detik-detik akil balignya, ketika manusia sudah datang, ketika manusia sama-sama makan buah terlarang, buah khuldi, buah kehidupan dan buah badan serta buah apapun aktivitas manusianya di dalam dunia ini sudah diingkari oleh manusianya. Itulah detik-detik kematian hati manusia. Kuburan manusia di dalam badannya, di kuburan arwahnya gentayangan ke dalam dunia. Ketika itu pula 7 langkah rahasia datangnya mungkar dan nakir, kedatangan kemungkaran manusia kepada Tuhannya, yakni 7 langkah itu, yakni kudrat. Kudrat, kekuasaan Allah dilibas oleh manusia, diambil, dicuri, dibegal, yakni diakui kekuasaan ini kekuasaan manusianya satu.
7 misteri langkah malaikat malaikat mungkar dan nakir. Yang kedua adalah sifat iradah, kehendak di dalam hati manusia sudah diakui sebagai kehendak manusianya. Kun diakui manusia, fayakun diakui manusia. Inilah langkah misteri, 7 langkah kedatangan malaikat mungkar dan nakir, yakni kemungkaran manusia kepada Tuhannya, tidak pedulinya manusia kepada Tuhannya, meninggalkanlah manusia dari singgasana Tuhannya, sehingga manusia tersesat jalannya. 7 misteri langkah yang ketiga, mungkar datangnya mungkar dan nakir, yakni sifat ilmu, pengetahuan. Eto-etoe manungsani sing duwe ilmu, seakan-akan seolah-olah manusianya yang pandai, manusianya yang cerdas, manusianya yang punya ilmu. Inilah kemungkaran manusia ketika datang detik-detik akil baliknya hingga setua ini mati terus, mungkar terus, selalu ditanyai oleh malaikat mungkar dan nakir, marabbuka. Berhubung mati, tidak tahu siapa Tuhannya, ya tidak bisa jawab, ngedek wae, ya diazab terus, menjadi intinya, menjadi akarnya neraka hawiyah, hawa nafsu yang membakar setiap jiwa manusia, ya termasuk saya juga. Kemudian 7 langkah misteri yang ketiga adalah 7 langkah misteri mungkar nakir yang keempat adalah sifat hayat, hidup sudah dirampok oleh manusianya, sehingga Allahnya, sehingga Tuhannya mati terkubur. Tuhannya tidak tampil lagi, ganti manusianya yang tampil bak Tuhan di dalam setiap hati manusianya. Inilah langkah misteri, 7 langkah kuburan datangnya mungkar dan nakir yang sebenar-benarnya, yang tak diketahui oleh manusia. Ketika manusianya masih wujud menjadi Tuhan di dalam hatinya. Kemudian 7 misteri langkah mungkar dan nakir yang kelima adalah sama sifat pendengaran. Pendengaran ini sudah dirampas oleh manusianya, sudah dimakan oleh manusianya, sudah diakui oleh pendengaran manusianya, sehingga selalu mungkar manusianya di hatinya, selalu nakir manusianya di dalam hatinya, sehingga di dalam kehidupan dunia ini hanya penuh dengan fahsya wal mungkar saja. Apapun yang dilakukannya, ketika kedatangan mungkar dan nakir, ia mungkar terus. 7 langkah mungkar dan nakir masih terbelenggu di dalam setiap hati manusia, ya sia-sia agama-agama yang diunggul-unggulkan, sia-sia amal-amal yang dibangga-banggakan, sia-sia solat-solat yang dimulia-muliakan oleh manusia. Karena jadi api hawiyah untuk pembakaran manusianya. Kemudian 7 langkah misteri yang keenam adalah basor, sifat basor, penglihatan Allah
penglihatan Tuhan sudah dirampas oleh manusianya, seolah-olah hanya manusianya yang bisa menyaksikan, seolah-olah hanya manusianya yang bisa melihat, seolah-olah manusianya yang bisa melihat apapun, segala sesuatu yang ada di dunia ini, seolah-olah manusianya yang jadi Tuhan. Itulah 7 langkah misteri mungkar nakir di dalam menjemput manusia, menyiksa manusia di dalam kuburan. Tak akan bisa manusia menyebut Marabbuka, tak bisa menjawab Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, tak bisa menjawab manusia bila langkah-langkah mungkar nakir, bila mungkar nakir masih ada di dalam setiap jiwa manusia, kemungkaran masih ada, faksa wal mungkar masih ada wujud manusianya, maka mungkar nakir takkan berhenti untuk bertanya kepada setiap diri manusia ketika manusianya masih wujud jadi Tuhan penguasa hidup dan badan ini. Yang terakhir 7 misteri langkah mungkar nakir untuk menanyai manusia, untuk menyiksa manusia, yakni sifat kalam, sifat perkataan, firman, seolah-olah perkataan kalam ini diakui hanya manusia yang bisa berkalam. Inilah yang dimaksud buah khuldi yang datang kepada setiap manusia. Ketika datangnya akil balik hingga setua ini, maka selama ini jiwa kita telah kotor, mungkar di dalam hati kita. Maka untuk membersihkan semua itu ya harus kembali kepada Tuhannya lewat pintu baiat, lewat pintu kematian. Bila manusianya belum mati, ya tidak bangkit Tuhannya. Bila manusianya tidak rela dan tidak ridho kembali kepada Tuhan, manusianya ya disiksa terus di alam dunia itu. Selalu ditanyai, tidak bisa jawab, disiksa. Ditanyai tidak bisa jawab, disiksa. Manusia haus terus, lapar terus di dalam kuburannya, haus terus, lapar terus di dalam nerakanya. Maknanya apa? Tak akan ada puasnya di dalam kehidupan ini. Selalu kurang dan kurang, selalu haus dan haus, selalu lapar dan lapar, selalu ditakut-takuti dengan dunia, ditakut-takuti dengan mara bahayanya dunia, takut miskin, takut tidak bisa beli ini, takut tidak berhasil cita-citanya, takut tidak berhasil jabatan dan pangkatnya, takut tidak dihormati oleh manusia, takut tidak dimuliakan oleh manusia. Semuanya serba di dalam ketakutan. Kenapa? Karena manusia sama-sama memakan buah-buah yang terlarang, buah khuldi yang mestinya hanya Allah yang punya, kok diakui oleh manusianya. Itulah tanda akibat karena manusia mentuhankan dirinya di hatinya. Itulah rahasia misteri 7 langkah malaikat mungkar dan nakir yang belum diketahui oleh manusia, hanya diketahui oleh Tuhan yang menciptakan manusia. Karena manusia, ia termasuk saya, memahami ayat-ayat sesuai hawa nafsu saya sendiri, sesuai karpe dewe, sehingga tersesatlah manusia dari jalan Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa selalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai
datangnya syakaratul maut. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.